Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan amal-amal soleh di bulan Ramadan ini Allah terima dan nilai puasa kita nilainya bermutu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin teman-teman sekalian, kaum muslimin dimanapun Anda berada. Pada pertemuan kultum pertama saya membahas tentang huruf yang terangkai dari jim dan nun membentuk kata jin, jannah, junnah, janin, dan majnun. Hari ini saya masih pada berkutat pada huruf-huruf ya, huruf-huruf dalam abjad hijaiyah, tetapi memiliki korelasi dengan Ramadan, dengan puasa yang kita kerjakan pada hari ini. Pertama, ada huruf jim, kemudian ada jim, ha, kho. Ini tiga huruf ini secara strukturnya, secara bentuknya ya, sama saja. Jim hanya titiknya di tengah, ha tidak ada titiknya, kho ada titiknya di atas. Ya, ini. Lalu apa keterkaitan atau korelasi tiga huruf ini ketika kita hari ini sedang menjalankan ibadah puasa? Baik, dalam kajian literatur tasawuf ya, kita mengenal ada huruf tiga itu. Pertama, takhalli ya. Jadi diawali dari huruf kho. Huruf jim, ha, kho, kita balik ya. Kita balik kho dulu. Nah, kho ini dalam perspektif tasawuf namanya kholi atau takholli. Maknanya apa? Ketika kita mengaitkan dengan puasa, maknanya ketika kita seorang berpuasa, kita harus takholli, harus mengosongkan diri. Kholi itu artinya kosong, nol, zero. Kita harus mengosongkan diri. Dari apa? Dari hal-hal yang negatif. Dalam bulan puasa, kita hal-hal negatif yang ada dalam diri kita yang seperti biasanya misalnya di 11 bulan yang lalu kita sering berbohong, kita sering berkata kasar, kita kurang baik dan seterusnya. Di bulan Ramadan kita kurangi ya. Gitu, ngomong kasarnya, berbuat kurang bagusnya, kita kurangi itu ya. Bahkan bila perlu dinolkan ya, kita bersihkan, kita sucikan ya, kayak gitu. Kita keluarkan apa yang noda-noda dalam diri kita ya. Kita kosongkan, namanya takholli dalam bahasa Arab. Kho atau kholi. Nah, huruf kho yang tadi dalam alfabet, dalam abjad huruf hijaiyah itu maknanya adalah kholi. Artinya mengosongkan. Mengosongkan dari hal-hal negatif. Sebab manusia memang memiliki dua potensi gitu, fujuroha wa taqwaha. Yang pertama itu potensi untuk berbuat jahat yang namanya fujur, yang kedua potensi untuk berbuat takwa, berbuat lebih bagus, lebih mulia. Nah, kalau kita banyak yang sisi-sisi negatifnya di bulan Ramadan ini kita buang, namanya prosesnya yang disebut dengan takhalli. Yang kedua, nah ketika yang sisi negatifnya kita buang, namanya proses takhalli, maka proses yang kedua yaitu tahalli. Kalau kita kosong aja tanpa ada dalam diri kita, memang boleh ya kita kosong ya, kayak gitu. Tapi tidak bagus juga kalau rumah itu kosong ya, kayak gitu. Rumah itu kosong, sampah-sampahnya sudah kita bersihkan. Alangkah lebih baiknya rumah, hati kita, diri kita yang tadi sudah kosong dari hal-hal kotoran ya, kita isi, namanya tahalli. Ha, huruf H ya, hali. Maknanya apa? Tahalli itu artinya menghiasi.
diri kita yang tadi kosong dari sisi negatif ya kayak gitu, sisi-sisi kotoran, baik kotoran penyakit hati atau penyakit batin ya, kemudian kita isi dengan apa? Dengan hal-hal positif, dengan hal-hal ibadah. Sebab apa? Di bulan Ramadan orang akan cenderung sekali dengan mudah ya kayak gitu untuk berbuat kebaikan. Alhamdulillah, itu rahmat Allah ya yang Allah anugerahkan kepada orang-orang beriman. Di bulan Ramadan akan sangat mudah melakukan ibadah. Bagaimana tidak? Orang yang jarang salat ke masjid di bulan Ramadan datang ke masjid. Orang yang jarang baca Quran di bulan Ramadan rajin baca Quran. Orang yang di bulan sebelum Ramadan mereka jarang memberi, jarang sedekah, jarang infak, di bulan Ramadan dengan mudahnya dia berinfak, dia bersedekah, dan seabrek ya, setumpuk ibadah-ibadah lainnya, bukan hanya ibadah mahdoh, tapi yang ghairu mahdoh juga begitu. Itu yang dalam proses yang disebut dengan tahalli, proses menghiasi diri, agar apa? Agar indah dalam hati kita. Itu namanya proses tahalli. Nah, saya kira di bulan Ramadan semua ya kayak gitu, semua kita akui ya kayak gitu. Di situ ada lonjakan-lonjakan, ada transformasi amal gitu yang membuat diri kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan Al-Qur'an, lebih dekat dengan dengan ibadah. Itu betapa enaknya. Bahkan malam hari kita berani ya kayak gitu salat qiyamul lail kayak gitu. Qiyamul lail bisa 11 rakaat, bisa 23 rakaat. Padahal di luar bulan Ramadan ya, salat saja kadangkala kita telat. Sholat saja kadangkala kita mohon maaf ya ada yang seringkali bolong, tapi di bulan Ramadan Allahu Akbar, dahsyatnya. Itulah lompatan-lompatan yang terjadi, transformasi yang terjadi di bulan Ramadan begitu dahsyat. Sehingga apa? Ketika orang benar-benar melakukan takhalli, proses pengosongan diri dari hal-hal yang negatif dan kemudian mengisi ulang dengan hal-hal sifatnya yang positif, tahalli, maka huruf yang ketiga yaitu jim membentuk sebuah kata yang namanya tajalli. Tajalli itu artinya sebuah proses di mana dua proses yang tadi takhalli, tahalli sudah dilakukan, maka tajalli. Tajalli itu artinya akan terlihat, akan bersinar. Sebab apa? Sebab orang yang sudah melakukan transformasi dua proses tadi, takhalli dan tahalli, maka dia akan menjadi seorang yang tajalli. Yang dalam konsep konsep tasawuf, tajalli itu dia menjadi orang yang akan nampak segala hal-hal yang di luar dirinya, atau dirinya akan terlihat berwibawa, terlihat bersinar, terlihat benar-benar hasil proses di bulan bimbingan, didikan, latihan di bulan Ramadan benar-benar, maka di akhir bulan Ramadan dia akan tajalli, dia akan terlihat, dia akan terimplementasi apapun juga. Karena apa? Proses-proses yang dilakukan di bulan Ramadan, takhalli dan tahalli benar-benar dilakukan sehingga terlihat tajalli. Tajalli itu artinya secara bahasa artinya jali, artinya jelas. Dia akan terlihat wibawahnya. Terlebih kalau dia mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia akan memberikan dampak pada 11 bulan yang akan datang. Bulan Ramadan yang ia kerjakan, amalan-amalan Ramadan yang ia kerjakan selama bulan Ramadan, kayak gitu, dia akan memiliki dampak positif bagi 11 bulan yang akan datang. Karena dia sudah tajalli. Dia akan tajalli manakala proses takhalli dan tahallinya benar. Kalau takhalli dan tahallinya masih jauh kayak gitu ya, jangan berharap kita menjadi tajalli, menjadi insan kamil, menjadi manusia paripurna, menjadi insan yang la'allakum tattaqun, yaitu manusia yang senantiasa berproses mutu kebaikannya berkelanjutan. Yang namanya dalam bahasa manajemen disebut dengan quality improvement. Continuous improvement, pengembangan kapasitas, pengembangan kualitas mutu yang terus berkelanjutan. Karena apa? Puasanya benar-benar tajalli. Proses tahalli baru kemudian tajalli. Itu saja
makna dari huruf kha, ha, dan jim yang hari ini saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memperkaya khazanah keilmuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.